Selamat pagi Pak Yudi, selamat pagi teman-teman dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita akan mempresentasikan mengenai pipe bottle rack and furniture. Saya sendiri Michael Niko Ardi Prianto akan menjelaskan slide nomor 2 dan 3. Lalu ada teman saya Antonius Iwan akan menjelaskan slide nomor 3 dan 4, dan terakhir Kadek Dita yang akan menjelaskan slide nomor 6 dan 7. Yang pertama, seperti tertera di judul tadi, nama usaha kita adalah Pipe Bottle Rack and Furniture. Lalu, apa itu Pipe Bottle Rack and Furniture? Pipe Bottle Rack and Furniture adalah usaha yang bergerak di bidang manufaktur dengan memanfaatkan pipa besi dan kayu bekas yang akan diolah menjadi kerajinan dan furniture yang bernilai tinggi. Usaha ini sendiri digagas oleh kelompok 5 sendiri. Lalu apa sih bedanya sama furniture lain? Ciri khas dari usaha kami terlihat indah saat dilihat karena estetikanya. Barang jadi tersebut sehingga menambah eksotisnya pada model industrial design. Ini kita lebih menjorok pada industrial design yang terlihat bergaya industrial begitu. Latar belakangnya yang pertama, kita menyoroti semakin banyaknya barang bekas yang terbuang sia-sia. Kami berinisiatif untuk merubah barang sampah menjadi barang daur ulang yang berguna dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Lalu, alasan kedua, ini adalah isu pemanasan global yang mendorong manusia untuk bertindak kreatif dan inovatif untuk menekan angka pemanasan global agar tidak semakin tinggi. Lalu, yang terakhir, harga limbah pipa yang tergolong murah ini dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi jika diolah dengan baik dan akan menghasilkan nilai jual yang tinggi tentunya. Bagian selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Mas Iwan. Kemudian selanjutnya ada harga bahan. Kami mengambil dari data di Kaskus menunjukkan harga-harga pipa besi yang tidak terpakai dengan harga yang murah. Yang pertama itu jenis besi scrap biasa dibanderol dengan 3.500 per kilogram. Jenis besi super 4.400 per kilogram. Jenis besi super 1 4.000 per kilogram. Jenis besi porleng 2.900 per kilogram. Jenis besi gram 1 3.000 per kilogram. Dan jenis besi gram 2 2000 kg. Kemudian ada keunikan dari produk kami. Itu yang pertama, bahan baku merupakan dari limbah yang bisa dijadikan suatu barang jadi yang berguna dan menghasilkan nilai jual. Kemudian ada bentuk produk yang sangat estetis, dapat dipajang maupun digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Dipajang itu mempercantik ruangan dan dapat digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya pipa dari besi itu dijadikan kursi sehingga bisa dijadikan tempat untuk duduk. Kemudian yang keempat itu dapat memesan bentuk dan ukuran sesuai keinginan konsumen. Baik, saya akan lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu rencana dalam 5 tahun ke depan. Di sini kami ingin membagi 3 apa yang ingin kami lakukan dalam 5 tahun ke depan, yaitu yang pertama, yaitu 0 sampai 1 tahun atau di tahun pertama, kami ingin fokus melakukan riset tentang saluran bahan baku yang sesuai dengan standar yang kami butuhkan untuk membuat pipe rack and furniture ini. Jadi, untuk di tahun pertama, kami akan fokus mencari perusahaan mana saja yang akan menggunakan pipa besi sebagai bahan usaha mereka, dan kami ingin menggunakan limbah-limbah atau sisa-sisa dari perusahaan tersebut untuk membuat usaha kami, yaitu berupa pipe rack and
furnitur ini. Jadi, tentu bahan baku tersebut harus sesuai dengan standar yang kami tetapkan karena dari rak dan furnitur itu tentu harus memiliki kekuatan-kekuatan tertentu untuk apalagi untuk furniturnya. Contohnya seperti kita akan membuat kursi dengan pipa besi ini tentu dengan ketebalan pipa besi yang harus dengan standar karena kursi tersebut akan menjangkau beban yang cukup berat yaitu manusia yang kami perkirakan dari 50 sampai 100 kilogram. Jadi tentu itu akan memerlukan standar ketebalan pipa yang sedemikian rupa. Kemudian dalam 1 sampai 2 tahun berikutnya, yaitu kami mulai produksi dengan memasuki pasar luar negeri dengan memanfaatkan website dan media promosi yang lain. Nah, di sini kami ingin di tahun kedua kami langsung memasuki pasar luar negeri karena seperti yang dijelaskan teman saya berikutnya bahwa pangsa pasar kita ini adalah orang-orang tertentu. Jadi orang-orang yang memiliki hobi atau minat yang tidak biasa karena di sini kami menggunakan bahan yang tidak biasa seperti itu. Nah, untuk menjangkau pasar luar negeri tentu kami tidak bisa langsung menjangkau ke luar negeri. Maka dari itu kami ingin memanfaatkan website yang kami miliki dan media promosi lain seperti mungkin bisa iklan di YouTube atau di Instagram ataupun yang lain. Nah, kemudian untuk 3 sampai 5 tahun ke depan, fokus kami itu pada pasar yang dianggap paling menguntungkan dan melayani produk custom dari pelanggan. Jadi untuk di dua tahun pertama itu, eee, tentu kami sudah harus memiliki pangsa pasar kami yang dianggap yang paling menguntungkan, karena tidak mungkin kami akan memproduksi massal karena, barang ini peminatnya hanya orang-orang tertentu atau yang memiliki hobi untuk mengoleksi barang-barang unik. Jadi, di sini kami akan melayani, eee, custom produk atau produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari pelanggan tersebut. Sehingga nanti, barang yang atau produk yang kami hasilkan ini mampu memuaskan pelanggan-pelanggan kami. Kemudian pada slide berikutnya, inilah gambaran produk atau produk yang kami hasilkan nantinya, yaitu yang di gambar pertama itulah bahan baku atau limbah-limbah dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan pipa besi atau sisa rumah tangga yang kami akan gunakan untuk menjadi produk di foto kedua, itu adalah hasil produksi kami berupa rak. Di sini nanti rak ini akan bisa digunakan sebagai, eee, tempat minuman atau yang lain dengan posisi terlentang seperti itu. Baik, demikian yang bisa kami presentasikan. Jika ada kurang dan kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih.